Kembali lagi di HSI Consulting, channel yang membahas mengenai perpajakan. Kali ini saya mau menepati janji saya dari episode sebelumnya, di mana saya berbicara mengenai PPN dari zaman lalu, yang tadinya tidak dikenakan, sekarang dikenakan. Dan hari ini saya sesuai janji, saya bicara mengenai PPN atas kebutuhan barang pokok. Nah, banyak yang bingung nih, sebenarnya barang pokok itu kena PPN apa enggak sih? Tadinya nggak dikenain kan, terus kok dengar-dengar dikenain. Nah, terus baca lagi, ada yang mungkin baca peraturan, ternyata waktu tidak dikenain PPN itu ternyata hilang dari undang-undangnya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih tuntas mengenai kena atau tidak kenanya barang kebutuhan pokok ya. Stay tune, by the way. Oke, hari ini kita akan ngomong mengenai PPN atas barang kebutuhan pokok ya. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu undang-undang yang terbaru ya, yang pada saat ini video ini kita tonton ini di 2022, ini yang terbaru ya untuk undang-undang perpajakannya. Nah, undang-undang ini merubah sebagian mengenai kebutuhan pokok ya. Jadi PPN atas kebutuhan pokok tadinya memang di undang-undang lama tidak ada nih. Jadi kalau dituang di pasal 4A dari undang-undang HPP tersebut, yaitu di pasal 4A ayat 2-nya poin B, ya itu berbunyi demikian selengkapnya, yaitu jenis barang yang tidak dikenain PPN, ya ini barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Nah, poin B, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, ini ditulisnya dihapus. Artinya dihapus, kenapa? Nah, ternyata dihapus di sini tidak kena. Kemudian di belakangnya dari undang-undang yang sama nih ya, tapi pasal 16B. Itu bunyinya demikian guys. Bentar saya buka lagi ya. Ini geras ya, saya baca dari peraturannya nanti biar teman-teman tahu bahwa kita nggak asal. Oke. Nah, pasal 16B itu sebenarnya ada di undang-undang yang lama ya. Undang-undang 42 untuk mengenai PPN ini, 42 tahun 2009. Tetapi disisipkan satu ayat 1A ya. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara maupun selamanya sebagaimana maksud di ayat 1 diberikan terbatas untuk tujuan bla bla bla. Nah, salah satunya di sini adalah untuk menceritakan mengenai poin J ya. Mendukung tersedianya barang atau jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain 1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, dan seterusnya. Nah, pokok mengenai barang kebutuhan pokok ini selanjutnya juga dijelaskan di dalam bagian penjelasan dari undang-undang itu sendiri ya, yaitu penjelasan 16B ayat 1 huruf J itu sendiri tadi ya, yang kita barusan baca, yaitu kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya bagi penerimaan negara. Barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak PPN antara lain 1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak meliputi. Nah, ini spesifik sekali ya. A. Beras. B. Gabah. C. Jagung. D. Sagu. E. Kedelai. F. Garam, baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. G. Daging, itu daging segar tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain,
dan atau direbus. Jadi daging direbus masih boleh ya. Tapi tidak dibilang ke daging ini kulit misalnya dimasukin dalam kaleng ya. Jadi kalau dari kalengnya sudah termasuk proses dari manufacturing. Tapi ini bentuknya daging. Jadi daging mungkin diasap masih oke ya. Oke. Ya. Jadi kalau di supermarket Anda belum beli daging yang sudah di packaging, tapi bentuknya masih daging tidak dikalengkan atau di belum manufacturing, itu harusnya tidak kena PPN. Nah, kemudian H, telur, yaitu telur yang tidak diolah termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, dan dikemas. Jadi telur asin Anda tidak kena PPN. I, susu, yaitu susu perah baik yang melalui proses diinginkan maupun dipanaskan, ya, jadi fermentasi dengan pasteurisasi. Nah, susu yang ada sekarang yang ada di shelf di supermarket itu masih yang tidak kena PPN. Tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, atau dikemas atau tidak dikemas. Jadi dikemas juga boleh. Jadi susu-susu berbagai merek yang ada di shelf di lemari pendingin di supermarket masih tidak kena PPN ya. Kemudian buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik baik telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, ditiris, digrading. Grading artinya pilih ya. Kalau mangga ada yang mangga besar, ada yang mangga yang kecil. Grading kan, ada yang mangga kelas premium, ada yang kelas masak pohon, atau misalnya mangga yang lebih kecil, ada yang ukurannya besar. Atau dikemas atau tidak dikemas. Jadi dikemas tidak masalah, mau taruh di kardus atau dipakai kotak tidak masalah. Itu tetap adalah buah-buahan yang tidak kena PPN. Sayur-sayuran yaitu sayur segar yang dipetik, dicuci, ditiris ya. Kalau di supermarket saya suka sekali sayur yang sudah dibersihkan karena itu tinggal kita masak lah. Dan atau disimpan dengan suhu rendah termasuk dengan sayur yang dicacah. Ya. Supaya kita lihat sekarang banyak yang sudah dicacah supaya langsung bisa turun masak. Nah itu teman-teman. Jadi artinya ini barang-barang yang disebut secara khusus di sini itu adalah barang kebutuhan yang pokok yang dianggap oleh undang-undang ini sangat penting bagi diperlukan oleh rakyat banyak sehingga PPN-nya tidak masalah. Nah, bagaimana kalau ada nggak barang-barang di luar sini kebutuhan pokok yang di luar sini yang ternyata tidak disebut di sini, apakah kena PPN? Jawabannya iya ya teman-teman ya. Jadi maka PPN-nya itu bisa dikenakan. Contohnya apa misalnya? Misalnya mungkin Anda menjual dalam bentuk contohnya misalnya toge kali ya. Toge itu kan sebetulnya berasal dari kacang hijau yang ini. Jadi ada juga mungkin kacang hijau ya. Kemudian ada barang-barang seperti misalnya beras impor ya. Saya tidak ngomong di sini, tapi di sini memang ada kata beras ya. Tapi kemungkinan beras impor itu akan menjadi kena ya. Kemudian kita bicara mengenai barang-barang yang tidak di sini ya, tidak dalam kategori di sini ya. Seperti apa ya? Mungkin teman-teman bisa usul ya. Ada yang mau bertanya ke saya produknya apa aja yang di luar sini yang merupakan makanan. Tapi bukan makanan kalengan, bukan makanan ya makanan lain-lain lah ya yang tidak melalui proses manufakturisasi ya. Makanan misalnya potato chips yang ada yang di kaleng itu enggak ya, kita tidak bahas itu, pasti kena PPN ya karena makanan yang sudah melalui proses yang cukup banyak di dalam prosesnya sudah terkalengkan itu akan kena. Jadi demikian teman-teman, kalau Anda ragu ini sebenarnya kena PPN apa enggak, jawabannya tidak kena PPN. Bagi Anda pengusaha di bidang makanan yang supply ke supermarket, sekali lagi ini sudah menjadi jaminan bahwa itu tetap tidak kena PPN ya untuk barang-barang ini. Jadi Anda tidak perlu cas ke batas lain PPN, dan kalau memang ada keraguan Anda bisa discuss dengan kami di sini atau bertanya kepada Dirjen Pajak. Demikian sekilas. Jika Anda suka, like dan bikin kami semangat. Nantikan episode kami yang lain. Terima kasih.